Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Rizky Ananda dengan NIM 204 2017 34. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi angkatan tahun 2020. Jadi di sini saya akan memberikan ulasan singkat mengenai sejarah awal masuknya Islam di Arab sampai ke masuknya Islam di negeri Jambi. Jadi, awal masa kedatangan agama Islam di Jazirah Arab merupakan kawasan yang tidak maju karena mayoritas masyarakatnya penyembah berhala dan sebagian orang menjadi pengikut agama Kristen dan Yahudi. Lalu, seiring berjalannya waktu, Islam pertama kali masuk ke kawasan Melayu sejak abad ke-7 sampai ke-9 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari tanah Arab. Pada perjalanan menuju arah Melayu dari Selat Malaka, para pedagang singgah dari Malaka, Simbai dan ke Gujarat atau India. Ada beberapa faktor yang membantu Islam masuk ke kawasan Melayu. Di antaranya faktor dari perdagangan, perkawinan, faktor politik, dan faktor penghargaan ideologi agama Islam. Lalu, masuknya Islam di kawasan Melayu didukung oleh beberapa teori. Nah, yang pertama itu ada teori Arab. Nah, pada teori ini sangat banyak menampilkan bukti-bukti yang keberadaan orang Arab di wilayah Melayu. Lalu yang kedua itu ada teori India. Teori ini diperkuat dengan adanya bukti dari penemuan batu-batu nisan seperti batu nisan dari Pasai. Nah, yang ketiga itu ada teori Cina. Islam sampai ke negeri Cina pada zaman pemerintahan dinasti Tang sekitar tahun 659 Masehi. Lalu yang keempat ada teori Eropa, di mana pada teori ini menyatakan bahwa Islam itu datang dari Eropa secara mutlak, berpegang pada apa yang dilakukan oleh pengembara Italia dari Marco Polo. Yang kelima ada teori Muslim, di mana sejarawan Muslim tentang masuknya Islam di Asia Tenggara itu misalnya ada Muhammadiyah dan Syahab. Nah, yang keenam ada teori Bengali atau Bangladesh yang menyatakan bahwa Islam datang dari Bengali atau Bangladesh yang diajukan oleh Fandi. Setelah Islam masuk ke Melayu, lalu masuklah Islam ke Nusantara atau Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terkenal sangat ramah terhadap bangsa lain. Hal itu menjadi salah satu faktor pendorong untuk masuknya dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, hingga Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Ada beberapa jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada perdagangan, di mana perdagangan agama Islam itu masuk dan berkembang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Hal ini didukung oleh letak Indonesia yang strategis yang menjadi pusat perdagangan. Lalu, ada perkawinan. Para pedagang muslim yang datang ke Indonesia untuk berdagang datang membawa keluarga mereka. Akhirnya menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk lokal dengan syarat harus memeluk Islam terlebih dahulu. Lalu ada tasawuf. Nah, di mana perkembangan ilmu tasawuf di Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya agama Islam di Indonesia. Lalu ada pendidikan. Perkembangan lembaga pendidikan pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama dengan menyediakan tempat menginap bagi para muridnya dan membuat perkembangan Islam di Indonesia semakin besar. Lalu ada dakwah, disebarkan oleh Wali Songo yang memiliki tingkat pengetahuan agama Islam yang sangat tinggi. Lalu masuknya Islam sampai ke Nusantara juga didukung oleh beberapa teori. Di antaranya yang pertama yaitu teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dari pedagang India. Yang kedua ada teori Mekah, di mana teori ini Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Lalu ada teori Persia, di mana pada teori ini masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah melalui jalur Persia. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat dan terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Lalu ternyata penyebar agama Islam di kawasan Melayu itu ada ulama-ulama yang ikut berpartisipasi. Contohnya seperti yang pertama yaitu Syekh Hamzah Fansuri, di mana ini merupakan ulama dan tokoh sufi, sastrawan, pujangga dan juga guru agama yang lahir pada pertengahan abad ke-15. Dia memiliki pokok ajaran Syekh Hamzah Fansuri dalam bidang tasawuf wujudiyah ialah
Bagi Syekh Hamzah Fansuri, wujud hanyalah satu. Meskipun terlihat banyak, wujud yang satu ada kalanya terdiri dari kulit atau kenyataan lahir, isi, atau kenyataan batin. Ada karya-karyanya seperti syair burung pingai, syair dagang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada Syekh Nawawi Al-Batani. Beliau ini pemikirannya banyak mengemukakan Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran salaf as-salih, baik masa klasik maupun abad pertengahan. Karya-karyanya itu seperti ilmu fikih, seperti Fat al-Mujib, Kasyifah as-Sajah. Lalu yang ketiga yaitu Syekh Abdul Hamid Kudus, di mana beliau ini sejak kecil sekolah ilmu agama bersama ayahnya Syekh Muhammad Ali Kudus. Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Quran, kemudian dilanjut menghafal matan Al-Ajurumiyah, matan Alfiyah, dan lain sebagainya. Karya-karyanya itu seperti Irsyad Al-Muhtadilah, Syarh Kifayah Al-Muhtadi. Itu dibuat diselesaikannya sesudah zuhur, Kamis 3 Muharram 1306 Hijriah. Kitab ini berisi tentang akidah sekaligus syarah atas karya ayahnya. Setelah masuknya Islam di Nusantara Indonesia, ternyata Islam itu juga masuk loh di tanah kelahiran kita, yaitu di Provinsi Jambi. Nah, Islam mulai tampak di Jambi itu karena ada seorang kesultanan dari Jambi, yaitu Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, beliau merupakan salah satu pemuda yang tangguh dan berani dalam memperjuangkan rakyat Jambi. Hal ini tampak pada perjanjian Belanda dengan Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, Belanda itu ingin menguasai rakyat Jambi. Namun, perjanjian itu ditolak oleh Sultan Toha Saifuddin Jambi. Karena jika Sultan Toha mengiyakan perjanjian itu, pasti masyarakat kota Jambi, masyarakat Jambi itu menjadi agamanya pasti kurang berkembang pesat. Dan akhirnya, Kesultanan Jambi yaitu Sultan Toha Saifuddin Jambi tidak menerima perjanjian itu. Nah, jadinya semenjak itulah agama Islam di Jambi itu mulai berkembang pesat. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Jambi itu seperti yang kita ketahui, Jambi itu secara geografis dinilai strategis karena pernah dilalui jalur pelayaran lokal baik nasional maupun internasional. Nah, Jambi itu pun juga sudah pernah terjadi ada pendatang antara dari luar, yaitu melalui jalur Sungai Batanghari. Nah, proses Islam masuk di Jambi itu terjadi pada abad ke-7 Masehi. Lalu, secara besar-besaran mengalami proses yang sangat besar itu yaitu pada abad ke-13 Masehi, dan terjadilah proses Islamisasi di Jambi. Proses besar-besaran Islamisasi di Jambi itu ternyata terjadi pada abad ke-15 Masehi. Orang yang pertama kali membawa Islam ke Jambi adalah saudagar yang berasal dari berkebangsaan Turki, yaitu Ahmad Salim atau biasa disebut dengan Ahmad Barus. Beliau mendapatkan gelar Datuk Paduka Berhala karena beliau telah memusnahkan berhala-berhala yang ada di Provinsi Jambi. Lalu beliau menikah dengan Tuan Selaro Putri Pinang Masak, lalu dikaruniai oleh beberapa orang anak, yaitu orang kaya Pingai, orang kaya Kedataran, orang kaya Hitam, dan orang kaya Gembuk. Namun, pada masa pemerintahan Tuan Selaras Putri Pinang Masak dan Rangkayo Pingai, namun perkembangan Islam di Jambi itu belum nampak pesat. Setelah Rangkayo Hitam naik tahta pada tahun 1500 Masehi dan akhirnya berhasil menyebarluaskan agama Islam di Jambi. Lalu, dengan Islam berkembang pesat di Jambi, lalu juga menyebar sampai ke negeri seberang kota Jambi yang dibawakan oleh ulama yang bernama Tengku Muhammad Ali dan dilanjutkan oleh seorang Arab Alawiyin yang bernama Habib Hussein Al-Barakbah yang menetap di Kampung Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan. Lalu pesatnya Islam di Jambi juga tampak pada baiknya bangunan madrasah-madrasah pendidikan di Jambi, seperti Madrasah Al-Khairiyah di Kampung Manggis,
Nah, tanpa kita ketahui ternyata pendiri Madrasah Al-Khairiyah di Kampung Manggis itu adalah mantan Rektor UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Lalu habis itu ada Madrasah As'ad Ola Kemang, lalu ada pesantren Saudatud Daren dan sebagainya. Nah, hal itu tampak bahwa masyarakat di seberang kota Jambi tidak dapat dipisahkan dari kebesaran Islam. Jadi, dengan adanya Islam di Jambi, tampak adanya bangunan pendidikan madrasah-madrasah di Provinsi Jambi, dan hal itulah yang dapat membuat Islam berkembang pesat hingga sekarang. Jadi, itulah tadi ulasan singkat saya mengenai awal masuknya Islam dari Arab sampai ke Islam di Jambi. Nah, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.